tuh sering kali kalau lagi males baca buku, saya tuh biasanya larinya ke webtoon. Atau mungkin sebaliknya ya, saya jadinya males baca buku karena keseringan bacanya webtoon. Ketemu lagi sama saya Zelly, dan kali ini saya akan bahas tentang webtoon dan hal-hal yang biasanya kamu alami sebagai seorang pencinta webtoon. Nah, langsung aja kita mulai dari hal yang pertama. Pas lagi asik-asik scroll dan lagi baper-bapernya, tiba-tiba layarnya blank. Itu biasanya terjadi karena entah internetnya lemot, atau bisa juga karena kuota habis tiba-tiba. Itu sering banget terjadi, dan saya juga sering ngalamin kayak gitu. Kadang-kadang kayak kesel sendiri. Kalian mungkin sering lihat kalau misalnya ditulis sama webtoonnya, unduh komik ini untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Salah satunya karena itu. Jadi kalau kamu download kan, ya pasti kamu udah lihat semuanya dengan baik. Tapi kan kalau emang masalahnya di kuotanya atau di sinyal internet, ya mau gimana? Jadi menurut saya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ketidaknyamanan seperti ini adalah: satu, beli kuota bulanan dan emang dipakai buat baca webtoon doang. Ya ini nggak agak menolong, tapi ya itu salah satu caranya. Terus bisa juga pakai wifi, dan ya itu seperti kata mbak-mbak mas-mas webtoon ya, unduh aja, jadi kita baca nanti. Tapi kan karena gemes ya, kayak kita pengen langsung baca aja saat itu, tapi ada tahan. Kalau misalnya kita emang punya budget dan waktu yang terbatas, kita harus bisa melawan semua ini. Oke. Terus yang kamu nggak boleh lakukan kalau hal ini terjadi sama kamu adalah: yang satu, jangan banting HP. Jangan, kasihan HP-nya. Terus kedua, jangan juga lempar HP-nya ke tembok, ini lebih bahaya. Udah, terus jangan lempar HP ke tembok, nanti kamu gak dibeliin HP lagi sama mama papa kamu. Terus juga jangan telepon operator buat marah-marah karena kamu nggak berhasil loading komiknya. Oke? Jangan. Itu buang-buang waktu kamu, buang-buang pulsa kamu, juga ya nggak menolong kamu buat baca itu nanti. Terus persoalan kedua yang paling sering dihadapi, kayaknya sih kalau yang ini lebih related ke komikusnya ya. Sering banget ya sih kalau misalnya baca komik, kita scroll dengan semangat, selesai. Ya ampun, pendek banget gitu. Aduh, saya sering banget ngelihat komennya, kok episode kali ini pendek sih, kok episode ini pendek sih. Ada juga yang sering banget yang komen di komik yang emang cuma, aduh saya lupa genre apa sih itu atau jenis apa, pokoknya kayak The Normies, kayak Ghosties Comic, kayak Draco Diary. Nah itu sering banget di komen, kok pendek banget sih komiknya. Emang gitu. Terus gimana? Ya masa mau cerita-cerita yang kayak gitu dipanjangin, ya nggak lucu jadinya, malah jadi garing. Jadi karena tuh orang baca nggak ngerti gitu poinnya apa, tau-tau udah ngomel, tau-tau marah gitu kan. Padahal tuh jadi katanya tuh nggak bagus buat diri sendiri juga gitu. Jadi kalau kamu ngerasa suatu komik itu pendek, episode pendek, hal yang pertama harus kamu lakukan adalah tarik nafas panjang. Terus ya move on. Ya emang pendek, ya udah. Kalau kayak Ghosties Comic dan Draco Diary dan segala macam, emang dia sependek itu. Terus kalau misalnya kayak Alice in a Dream, itu kadang-kadang orang merasa pendek karena ya itu gambarnya gede-gede gitu ya kan, gambarnya gede-gede. Terus mungkin kayaknya tuh ceritanya tuh seolah sedikit aja, padahal sebenarnya tuh ya nggak sependek itu juga. Cuma mungkin ya itu kayak baru ya. Jadi lain kali saran saya, supaya sebuah komik tidak terasa pendek, bacanya pelan-pelan aja. Kalau perlu diresapin nih,
diikutin nih komikusnya. Kalau gambar tuh dari mata, dari hidung, dari rambut, dan nggak ngasih pendek. Terus juga kalau misalnya kayak gitu, jangan komentar. Tinggalin komentar gitu, kok pendek banget sih? Karena itu kayak tuh aku pernah baca deh, kayak kalau nggak salah lalat ya, kayak saya biasa sering rese gitu. Tuh dipanjangin panjang aja, padahal mau kosong, diulang-ulang aja sama dia, pokoknya panjang. Ya, pokoknya intinya maksud saya adalah kita juga harus menghargai komikus yang udah berusaha sebaik mungkin untuk bikin komik, dan kita tuh cuma tinggal baca. Jadi ya, terus ini juga menyambung sama yang ketiga yang sering dialami oleh webtoon lover adalah nunggu yang terlalu lama. Ini paling sering terjadi di webtoon yang di HP. Tunggu, dari saya belum sebut ya, dari saya ngomongin apa ya udah. Nunggu itu 1 minggu untuk up. Jadi kayak kita lagi baper-bapernya, lagi scroll. Ya, mesti nunggu minggu depan baru bisa up lagi. Jadi karena saya sendiri pun kayak ya ampun, mesti nunggu 1 minggu lagi, saya nggak tahu lanjutannya apa, ini bukan dari challenge lagi, saya nggak tahu selanjutnya apa. Waduh. Jadi intinya kesel gitu, pasti sebel juga, dalam artian bukannya sampai marah juga sih sama autornya, ya udah sih gitu ya kan. Tapi jadi kalau misalnya saat kita menghadapi kenyataan bahwa kita harus menunggu 1 minggu lagi untuk up, yang harus kita lakukan adalah, kalau kayak saya, cari komik lain untuk dibaca buat selingan. Kalau perlu komik-komik yang pendek-pendek aja, jangan yang bersambung, karena kalau bersambung, pengalaman saya baca komik bersambung terus saya jadi bingung, ini apa ya, sebelumnya apa ya. Apalagi bukannya saya meremehkan sih, kayak yang kalau di lain itu kan ada yang bagian challenge, ada yang bagian apa sih namanya, saya jadi lupa. Official. Nah, kalau official itu kan ada jadwalnya. Nah, sedangkan kalau webtoon challenge itu kan ya tergantung autornya mau up-nya kapan, mau dia hiatus suka-suka dia banget gitu. Tapi maksud saya banyak kok potensi bagus di webtoon challenge. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ceritanya bersambung, jadi pas baca ulang udah lupa nih ini ceritanya apa sih sebelumnya. Iya gitu sih, itu tuh nggak enak juga sih, itu nggak enak banget gitu. Ini malah bukan nunggu 1 minggu, kadang-kadang waktu saya pernah baca nunggu berapa minggu gitu baru up, dan saya jadi lupa, saya mesti baca lagi dari awal. Ya, tapi sebenarnya itu juga salah satu trik juga sih biar kita nggak bosan. Ya udah baca aja lagi dari awal, apalagi kan banyak juga tuh komik yang udah selesai, ya udah baca itu lagi aja, lumayan kan mengurangi waktu. Kadang-kadang juga saya males sih baca, bukan males sih, kadang-kadang kalau saya lagi nggak pengen saya webtoon challenge, saya cari yang udah panjang, jadi saya tes tuh, saya lihat juga dia sering up atau enggak gitu, jadi kan lebih gampang ikutinnya. Yang perlu kamu hindari adalah minta up tiap hari. Jangan, dalam artian gini, kalau misalnya kamu minta up tiap hari, kalau misalnya kita mungkin kadang gini, yang komik strip deng, oh itu namanya komik strip, iya komik strip. Kayak Draco, Bossy Comics sama Layla itu komik strip. Nah, mereka itu memang bisa up lebih sering. Kalau nggak salah mereka 2 atau 3 hari di dalam seminggu, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, tapi gini, mereka itu pendek, nggak lebih gampang juga daripada komik yang komik apa sih itu komik strip, itu komik apa, komik biasa masa, ya udah pokoknya komik yang lain. Nah, tapi dalam artian gini, kita lihat aja dalam kenyataannya kayak sinetron stripping jelas kualitasnya ya nggak sebaik kalau sinetron dibandingin sama drama Korea. Nah, pokoknya kalau kamu perhatiin drama Korea itu setiap aspeknya tuh sangat diperhatikan, baik itu kostum, baik itu latar belakang sejarah, baik itu pakaian, semuanya tuh bener-bener terperinci. Jadi tuh kamu bisa lihat masa lalu, masa depan, masa
kini, bukan dari si tokoh ya, bukan masa lalu atau masa depannya kamu. Maksudnya masa lalu sih kamu bisa lihat ya, masa depan kamu bisa lihat. Kalau kamu perhatiin banget, beda banget tuh antara yang dikerjakan setiap hari, dikejar-kejar terus, sama yang emang persiapannya lama. Nah, itu juga terjadi sama komik. Kamu mungkin bisa minta yang cepet gitu ya kan. Bisa aja kok, saya rasa sih kamu minta mereka up tiap hari, tapi paling ya bukan komik yang sepanjang itu, paling cuma jadinya tuh ya paling ya jadinya komik strip juga. Dan kalaupun komik strip ya itu kan bukan yang kamu mau. Jadi ya daripada kamu sibuk kayak gitu, mungkin biar kamu juga lebih ngerti, mungkin kamu bisa coba bikin fan art. Itu sangat, biar juga komikus juga seneng, kayak ada orang yang menghargai karyanya gitu kan. Terus kamu juga bisa bikin apa kayak lebih kreatif gitu. Ini saya agak nggak membantu, saya cuma cerita aja kok. Dan terakhir adalah fan war. Bukan cuma boyband Korea tuh yang punya fan war, bukan cuma EXO lawan EXO, biasanya lawan siapa sih? Bahkan sering gitu loh, misalnya kayak saya baca Chase and Trap dulu tuh waktu masih zaman dulu banget, kayak sampai sekarang juga masih deh. Tim Jung, Tim Minho, terus kalau misalnya kayak Alice ada tim Sam, ada tim Ben, terus kayak Wonderwall itu pasti ini lebih parah lagi fan warnya menurut saya. Maksud saya itu bagus-bagus aja, berarti kan author itu berhasil membuat karakter yang disukai oleh pembacanya. Dan baik itu yang direncanakan untuk jadian sama pemeran utama ataupun yang tidak, kayak cuma pemeran sampingan. Saya kadang-kadang tuh jadinya para fans ini tuh take it too far. Jadi tuh berantem kayak misalnya gini, ada paling sebel sebenarnya sih, bukan paling sebel, saya terus terang aja ya, tapi saya nanti dibully nggak ya? Saya tuh sebel banget baca tuh Wonderwall, karena udah baca comment section tuh jadinya tuh berantem gitu loh. Kenapa sih di episode ini cuma ada scene atau sean sih, berarti scene ya gitu kan. Terus aku nggak mau jadian sama, aku nggak mau deh kalau Jessie jadian sama dia. Ya ya kenapa kalaupun jadian ya, aduh. Terus maksudnya jadinya tuh bukan cuma berantem soal itu gitu loh, jadinya tuh berantem gitu ya kan. Kalian mau kalau suka sama si ini tuh karena gini, ya udah sih tuh ya, itu cuma tokoh fiksi. Dan ya iya, kita boleh banget kok jadiin dia book boyfriend gitu kan, atau kita pengen aja kan. Tapi kalau misalnya jadi sampai berantem sama orang, sampai aduh, kalau misalnya ngeliat comment sectionnya lain webtoon tuh itu tuh karena saya heran, best komen itu sering banget jadi suatu hal yang dikejar-kejar banget. Terus kadang kasihan juga sih, kayak ada yang suka curhat kan di best komen, terus nanti dibilang ngapain sih kayak gini aja, terus di komentar. Tapi banyak yang nge-like. Ya salahnya di siapa ya? Salah yang nge-like, salah yang kasih komen, atau salah yang komen dan bilang kalau misalnya ngapain sih kayak gini dikomenin, ngapain sih kayak gini di-share di line webtoon. Ya sebenarnya kan suka-suka kita aja mau komen apa ya. Tapi ya itu aja semua curhatan saya, keluh kesah saya atau hal-hal yang saya rasa sering dialami oleh para pencinta webtoon. Mungkin lebih ke saya kali ya, tapi it's okay. Kalau kamu punya pendapat lain, atau kamu juga pengen berbagi cerita tentang gimana sih sebenarnya kalau kamu, menurut kamu enak gak sih baca webtoon, sebel gak sih baca webtoon, atau kamu kayak saya yang ya udah gitu loh kan. Tapi sejujurnya sih walaupun komen-komen di webtoon itu suka ngeselin, saya tuh tetep aja baca gitu ya. Tapi mungkin karena saya juga follow author webtoon di Instagram, jadi tuh kayak lebih simpati juga sih sama authornya. Kamu gimana? Kamu suka baca webtoon apa? Dan atau kamu malah nggak mau baca webtoon? Karena ya gitu sih, emang nggak enaknya kita harus nunggu. Oke deh, itu aja sebelum saya semakin ngomong nggak jelas lagi.
Jangan lupa tinggalin komentar kalau misalnya kamu juga pecinta webtoon dan kamu ngerasain hal yang sama, atau kamu ngerasain hal yang gak sama, atau kamu malah jadi sebel, atau kamu malah ya terserah. Pokoknya silahkan tinggalkan komentar. Terus jangan lupa like dan subscribe